Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nudi Cewarda dari kelas 10C SN3. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang K3. Pertama, pengertian definisi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu versi dari antaranya ialah pengertian K3 menurut filosofi, keilmuan, serta menurut standar OHSAS 18.001/2007. Berikut adalah pengertian dan definisi K3 keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. 1. Pengertian definisi K3 menurut filosofi Mangkunegara. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. 2. Pengertian definisi K3 menurut keilmuan. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja PAK, atau kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Ketiga, pengertian atau definisi ketiga menurut OHSAS 18.001/2007. Keselamatan kesehatan kerja K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, kontraktor atau pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Ketiga, tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang-orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Setelah ini, tujuan K3. Penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja memiliki 3 tujuan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang-orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesehatan dan produktivitas nasional. Jenis-jenis K3 yaitu jenis bahaya K3 yaitu ada dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori bahaya, yaitu bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya kimiawi, bahaya mekanis, dan bahaya listrik. Bahaya fisik, yaitu jenis bahaya K3 ini merupakan jenis bahaya berasal dari faktor-faktor fisik, yakni faktor yang bersifat fisika seperti kehabisingan, getaran, iklim, gelombang, mikro, sinar ultraviolet, dan medan magnet. Selanjutnya, bahaya biologis. Bahaya biologis adalah bahaya yang berasal dari unsur-unsur biologi seperti flora dan fauna yang ada di lingkungan kerja maupun dari aktivitas kerjanya. Jenis bahaya ini lazim ditemui di industri yang bergerak di bidang makanan, farmasi, pertanian, dan pertambangan, dan minyak dan gas bumi. Bahaya kimiawi selanjutnya, yaitu jenis bahaya yang tergolong dalam kelompok bahaya kimiawi adalah segala situasi atau aktivitas yang berasal dari bahan-bahan yang dihasilkan selama proses produksi bahan tersebut berhambur ke lingkungan sekitar akibat cara kerja yang salah, adanya kerusakan maupun kebocoran instalasi maupun peralatan yang dipakai dalam proses kerja. Dampak lingkungan yang tercemar itu pun dapat menimbulkan gangguan lokal maupun sistematis. Beberapa contoh dampak akibat bahaya kimiawi ini adalah antara lain yaitu keracunan bahan kimia yang bersifat beracun alias toksik. Kedua, kebakaran hingga ledakan, polusi, dan pencemaran. Ketiga, lingkungan iritasi seperti oleh cuka air aki, asam keras, dan sebagainya.
Lanjutnya, bahaya mekanis. Jenis bahaya ketiga ini berasal dari peralatan mekanik termasuk seperti benda-benda yang bergerak menggunakan gaya mekanik, baik yang digerakkan secara manual maupun menggunakan penggerak. Hal ini karena aktivitas yang ditimbulkan dari bagian yang bergerak pada mesin tersebut seperti digerakkan memotong, menjepit, menekan, menempah, mengebor, dan lain-lainnya. Tentunya, gerakan-gerakan tersebut dapat menimbulkan resiko cedera seperti tergores, terjepit, terpotong, tersayat, terkelupas, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, bahaya listrik. Hampir tidak ada tempat kerja yang tidak menggunakan listrik ya, sebagai baik dari segi ketersediaan jaringan listrik maupun alat-alat yang menggunakan energi listrik. Ya, energi listrik sendiri dapat menimbulkan berbagai risiko juga yang berbahaya tentunya, seperti hubungan singkat atau korslet gitu, kebakaran atau sengatan listrik. Dan ada pun juga memunculkan bahaya listrik dapat terjadi karena minimnya pemeliharaan sendiri dari pabriknya, yang jaringan maupun peralatan listrik, instalasi pelayanan listriknya itu bisa berbahaya untuk kesehatan kerjanya gitu. Dan selanjutnya ada tips pencegahan kecelakaan kerja, yaitu 1. Selalu menjaga kebersihan tempat kerja. 2. Tempatkan poster K3 di tempat yang tepat. 3. Sediakan training yang sesuai dengan kebutuhan pekerja atau karyawan. 4. Pelihara kondisi peralatan kerjanya. 5. Selalu ikuti prosedur kerja. 6. Laporkan setiap kondisi tidak aman seperti ada darurat atau urgent. 7. Jangan memaksakan bekerja ketika tidak sehat. Itulah sekian dari penjelasan materi yang Anudia bisa sampaikan tentang K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.